Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi di video pembelajaran IPA kelas 7. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa berdoa dan siapkan alat tulis kalian masing-masing di rumah ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jaringan. Jaringan sendiri memiliki pengertian sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama, lalu melakukan fungsi-fungsi yang tertentu. Jadi, ada sel-sel sejenis yang kemudian bergabung membentuk suatu jaringan. Jaringan biasanya melakukan fungsi-fungsi kehidupan tertentu. Jaringan terbagi beberapa macam. Pada hewan, jaringan terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang berfungsi untuk melapisi permukaan tubuh. Fungsi lainnya selain pelindung juga untuk sekresi dan ekresi. Jaringan hewan yang berikutnya adalah jaringan ikat atau jaringan penunjang atau bisa disebut juga dengan jaringan penyokong. Jaringan ikat ini berfungsi untuk mengikat antara jaringan satu dengan jaringan lainnya atau mengikat organ satu dengan organ-organ lainnya. Jadi jaringan ini menghubungkan jaringan satu dan jaringan lainnya. Lalu jaringan hewan yang ketiga yaitu jaringan syaraf. Jaringan syaraf ini berfungsi untuk menerima rangsang dan meneruskan rangsang ke sel-sel saraf. Berikutnya sampai dengan ke syaraf pusat. Sel syaraf ini terdapat hampir di seluruh bagian tubuh hewan. Kemudian jaringan hewan yang keempat adalah jaringan otot. Jaringan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Jadi, otot ini berfungsi untuk menggerakkan tulang dengan cara kontraksi dan relaksasi. Otot dibagi menjadi 3 macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Fungsi dan perbedaan ketiga otot ini akan kalian pelajari lebih detail lagi atau lebih rinci lagi di kelas 8 nanti ya. Kemudian jaringan pada tumbuhan terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang selalu aktif membelah. Jaringan meristem sendiri dibagi menjadi meristem primer yang ada di ujung batang dan ujung akar, serta meristem sekunder yaitu kambium yang berfungsi untuk pelebaran batang dan akar. Jaringan tumbuhan berikutnya adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang terdapat di bagian luar tumbuhan. Fungsinya adalah untuk melindungi bagian dalam tumbuhan. Jaringan ini biasanya tersusun atas satu lapisan sel yang tersusun rapat-rapat. Jaringan tumbuhan yang ketiga adalah jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan ini berfungsi untuk melapisi organ-organ tumbuhan. Biasanya, selain melapisi organ-organ tumbuhan, jaringan parenkim ini juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Pada daun, jaringan ini adalah tempat melakukan fotosintesis. Selanjutnya yang keempat adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong pada tumbuhan dibagi lagi menjadi kolemkin dan sklerenkim. Fungsi jaringan penyokong ini adalah untuk menyokong tubuh tumbuhan agar tetap bisa berdiri tegap. Kelima adalah jaringan pengangkut. Sesuai dengan namanya, fungsi jaringan pengangkut adalah untuk mengangkut. Jaringan pengangkut dibagi menjadi floem dan xilem. Fungsi jaringan floem adalah untuk mengangkut air dari akar ke daun, sedangkan xilem adalah untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang organ ya. Selanjutnya beberapa jaringan akan bergabung untuk melaksanakan fungsi tertentu.
Kumpulan jaringan tersebut akan membentuk organ. Tahukah kalian apa saja organ yang terdapat pada manusia, hewan, dan tumbuhan? Berikut ini adalah beberapa organ yang terdapat pada manusia. Contoh yang pertama adalah organ jantung. Jantung terdapat di dalam rongga dada sebelah kiri. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung akan terus-menerus berdenyut selama manusia hidup. Contoh organ pada manusia yang kedua adalah mata. Mata adalah salah satu alat indera yang berfungsi untuk melihat. Selanjutnya, contoh organ pada manusia yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru terdapat di dalam rongga dada. Ada sepasang paru-paru kiri dan kanan. Fungsi dari paru-paru adalah untuk proses pernafasan. Contoh organ manusia berikutnya adalah ginjal. Ginjal adalah salah satu organ ekskresi atau pengeluaran yang berfungsi untuk mencuci darah atau menyaring darah yang kotor dan mengeluarkan sisa penyaringannya berupa urin. Ada pula organ lambung. Lambung adalah salah satu organ pencernaan pada manusia yang berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi. Lambung menghasilkan getah-getah pencernaan seperti asam lambung yang berfungsi membunuh kuman serta enzim pepsin dan renin yang berfungsi untuk mencerna protein. Berikutnya ada pula organ hati. Pada manusia, hati memiliki banyak sekali fungsi. Salah satunya adalah untuk mengeluarkan racun-racun dalam tubuh. Selain mengeluarkan racun, hati juga berfungsi untuk menghancurkan sel darah merah yang rusak. Selain itu juga bisa merombak protein yang sudah tidak berguna. Adapun organ berikutnya yaitu usus halus dan usus besar yang merupakan bagian dari sistem pencernaan. Fungsinya adalah untuk mencerna makanan, tepatnya usus halus untuk mencerna dan menyerap sari-sari makanan, dan usus besar adalah untuk membentuk sisa-sisa makanan menjadi feses. Otak juga merupakan organ pada manusia. Fungsi otak adalah untuk mengatur dan mengkoordinasikan semua fungsi tubuh. Jadi, semua kegiatan yang dilakukan oleh tubuh itu diatur oleh otak ya. Nah, itu tadi beberapa contoh organ-organ yang terdapat pada manusia atau pada hewan tingkat tinggi. Sementara pada tumbuhan ada 3 organ yang paling penting, yaitu akar, batang, dan daun. Setiap tumbuhan wajib memiliki 3 organ tersebut. Organ pada tanaman yang pertama adalah akar. Akar adalah organ yang berfungsi untuk memperkokoh tubuh tumbuhan, sekaligus untuk menyerap air dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Air dan garam mineral tersebut dibutuhkan untuk bahan baku proses fotosintesis. Organ pada tanaman yang berikutnya adalah batang. Batang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun. Selain itu, hasil fotosintesis diangkut ke seluruh bagian tumbuhan melalui batang. Berikutnya, organ pada tanaman yang ketiga adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Mengapa fotosintesis terjadi di dalam daun? Karena proses fotosintesis membutuhkan klorofil atau zat hijau daun, di mana klorofil tersebut hanya terdapat di bagian daun. Selanjutnya, organ-organ akan bergabung untuk melaksanakan suatu fungsi atau kerja tertentu, yaitu sistem organ. Contoh sistem organ pada manusia yang pertama adalah sistem pencernaan yang bertugas untuk mencerna makanan. Contoh sistem organ yang kedua adalah sistem pernafasan atau respirasi yang berfungsi untuk mengambil oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh dan membuang zat sisa berupa karbon dioksida. Berikutnya, sistem organ yang ketiga adalah sistem peredaran darah. Fungsi dari peredaran darah ini adalah mengambil oksigen, kemudian mengedarkan ke seluruh tubuh untuk menghasilkan energi dan membuang zat sisa berupa karbon dioksida. Yang keempat adalah sistem gerak. Sistem gerak berfungsi untuk menggerakkan tubuh atau anggota-anggota tubuh. Sistem gerak
tersusun atas otot dan rangka. Sistem organ pada manusia yang kelima adalah sistem syaraf. Sistem syaraf adalah pusat pengatur dan pengkoordinasian semua kegiatan pada tubuh kita. Berikutnya ada pula sistem ekskresi. Sistem ekskresi berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sistem organ berikutnya adalah sistem reproduksi. Sistem reproduksi berfungsi untuk melakukan perkembangbiakan dan menghasilkan keturunan. Sistem organ pada tumbuhan berbeda dengan sistem organ pada manusia atau hewan tingkat tinggi. Sistem organ pada tumbuhan yang pertama adalah sistem pengangkutan. Sistem pengangkutan pada tumbuhan tersusun atas akar, batang, dan daun. Karena air dan hara diangkut mulai dari akar, batang, sampai daun. Berikutnya sistem pernapasan pada tumbuhan. Sistem pernapasan pada tumbuhan juga dilakukan oleh ketiga organ tersebut, yaitu akar, batang, dan daun, melalui permukaan akar, batang, dan daun. Lalu ada pula sistem reproduksi pada tumbuhan. Tumbuhan melakukan reproduksi generatif dengan menggunakan bunga, sementara akar dan batang juga bisa digunakan sebagai alat reproduksi vegetatif. Kumpulan sistem-sistem organ tersebut akan bergabung membentuk individu atau organisme yang melakukan semua proses kehidupan. Individu uniseluler memiliki satu sel saja, tidak dapat dilihat dengan mata telanjang kecuali dengan mikroskop. Contohnya adalah amoeba dan bakteri. Sementara individu yang multiseluler memiliki banyak sel, contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Biasanya individu multiseluler ini memiliki jutaan sel dan tubuhnya besar atau sudah bisa dilihat dengan mata telanjang tanpa mikroskop. Oke anak-anak, itu tadi materi mengenai sistem organisasi makhluk hidup. Sudah kita bahas semua ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika belum paham, bisa diulang-ulang lagi videonya sampai kalian paham. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga videonya bermanfaat. Tetap semangat belajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.